Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun kita berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan saya Skorminus Jevino, mahasiswa Unika Santu Palus Ruteng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahnya dan rahmatnya sehingga pada saat ini saya bisa membawakan satu pidato yang cukup menarik, dan dimanapun teman-teman berada dapat menyaksikan pidato ini melalui layar kaca. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato tentang manfaat tidur yang cukup bagi kesehatan. Hari ini kita membahas topik yang sangat penting namun seringkali diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidur yang cukup, seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang padat, menjadikan tidur sebagai hal yang kedua. Padahal tidur adalah fondasi dari kesehatan kita, fisik maupun mental dan sosial. Mengapa tidur itu penting? Sebelum kita membahas manfaat tidur yang cukup, mari kita pahami terlebih dahulu proses yang terjadi saat kita tidur. Tidur terdiri dari beberapa fase termasuk tidur ringan, tidur dalam, dan lain-lain. Setiap fase memiliki peran masing-masing dalam regenerasi tubuh, pengelolaan memori, dan stabilitas emosi. Jadi yang pertama, kesehatan fisik. Kesehatan fisik. Tidur yang cukup sangat berperan dalam menjaga kesehatan fisik kita, secara khusus regenerasi sel. Ketika kita tidur, sel-sel tubuh melakukan perbaikan dan regenerasi. Hormon pertumbuhan reproduksi pada fase tidur yang dalam membantu memperbaiki otot, memperbarui jaringan, dan menjaga kesehatan tulang. Sistem kekebalan. Penelitian menunjukkan bahwa seorang yang tidur kurang dari 7 jam per malam memiliki resiko 3 kali lebih tinggi terkena infeksi dibandingkan dengan mereka yang tidur 8 jam atau lebih. Tidur yang cukup memperkuat sistem kekebalan sehingga membuat kita lebih mampu dan tantangan dalam hubungan. Kesehatan sosial. Tidur yang cukup juga mempengaruhi interaksi sosial kita. Ketika kita lelah, kita cenderung menjadi lebih mudah tersinggung dan kurang mampu berempati, yang bisa merusak hubungan interpersonal. Koneksi sosial. Tidur yang cukup membantu kita untuk dapat berkomunikasi secara efektif. Ketika kita tidur dengan baik, kita lebih mampu membaca bahasa tubuh dan menyampaikan emosi kita dengan lebih baik. Resiliensi emosional. Kualitas tidur yang baik memungkinkan kita untuk lebih baik dan mengatasi konflik dan tantangan dalam hubungan. Kita menjadi lebih sabar dan peka terhadap kebutuhan orang lain, yang mendukung hubungan yang sehat dengan sesama kita. Kesehatan mental tidak kalah pentingnya. Tidur yang cukup sangat berpengaruh pada pengelolaan stres dan kecemasan. Tidur yang cukup membantu kita mengolah stres dengan lebih baik. Saat kita cukup tidur, tubuh kita mampu memproduksi kortisol, hormon yang berperan dalam respon stres dan membantu mengurangi tingkat kecemasan. Langkah sederhana untuk menjaga kestabilan emosi adalah dengan tidur cukup. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur dapat menjadi salah satu faktor penyebab depresi. Sebaliknya, tidur yang cukup dapat meningkatkan suasana hati yang meningkatkan kepuasan hidup. Pengelolaan memori. Selama tidur, otak kita memproses dan menyimpan informasi baru, khususnya berfungsi dalam konsolidasi memori. Sebuah studi yang terlibatkan di jurnal
menunjukkan bahwa peserta yang tidur setelah belajar menunjukkan peningkatan yang lebih baik dalam pengingatan daripada mereka yang tidak tidur. Baik, itu saja dari saya. Saya Scorpion Stevino. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.